Baik, pendengar di manapun Anda berada, kembali di Kabar Persada akhir pekan, dan saat ini pukul 9:13 waktu Indonesia Barat ya. Dan ya, saudaraku pendengar Persada FM dan juga 10 radio jaringan, beberapa hari lalu kita memperingati Hari Kanker Sedunia. Dan saat ini kita terhubung dengan Dr. Wahyu selaku Sekretaris Ikatan Dokter Indonesia Kota Surakarta untuk memberikan edukasi kepada seluruh pendengar dan pemirsa mengenai penyebab, gejala, dan pengobatan kanker ya. Selengkapnya kami kemas dalam segmen Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa kabar, dokter? Baik, ini hujan terus ini. Hujan terus. Bisa dengar ya? Bisa, sangat jelas suaranya. Posisi di mana sekarang, dokter? Oke. Saya di rumah libur nih. Oh iya, baik. Ya. Terkait Hari Kanker ini, dokter, ini apa latar belakang dari peringatan ini, dokter? Sebetulnya Hari Kanker ini dilatar belakangi karena kasus kanker itu merupakan salah satu pembunuh yang terbanyak di dunia, nomor 3 di dunia ini. Jadi WHO mengharapkan kita mengerti tentang kanker, baik deteksi dininya, pencegahannya, terapinya, kuratifnya, rehabilitasinya, sampai bagaimana seseorang yang menderita kanker itu bisa mengakses pelayanan dan pengobatan yang memadai. Karena ya pengobatan dananya itu mahal sekali. Oke, silakan. Iya. Baik, kemudian kalau di Indonesia sendiri ini penderita kanker itu seberapa banyak ini, dokter? Kalau data statistiknya saya tidak begitu hafal, karena kanker itu banyak sekali tipenya ya. Jadi masing-masing akan mempunyai data prevalensi sendiri. Hanya memang dia pembunuh nomor 3 di dunia, dan di Indonesia masuk juga sebagai pembunuh nomor 3. Ya. Kalau saat ini secara garis besar itu apakah ada peningkatan penderita kanker seperti itu, dokter? Ya, terus terjadi kenaikan karena perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan yang yang ekstrim ini, pemanasan global, polusi, kemudian perubahan pola makan kita yang jarang berserat, tapi cenderung ke yang berlemak, yang tidak dengan pengawet, dengan pemanis, dengan semua yang artifisial, itu meningkatkan kasus kanker di Indonesia maupun di dunia. Jadi itu salah satu keprihatinan kita. Di BPJS pun, di Kementerian Kesehatan, kanker merupakan salah satu masalah dalam pembiayaan dalam dunia kesehatan. Begitu. Baik. Nah, kalau untuk kanker ini sendiri, apakah ada penyebab utamanya begitu, dokter? Pastikan ini penyebabnya sebetulnya banyak dari berbagai sisi begitu. Tapi kalau untuk dilihat dari penyebab utamanya, apa ini, dokter? Secara umum kanker itu penyebab pastinya tidak diketahui, tapi beberapa kanker bisa diketahui, seperti kanker leher rahim itu disebabkan oleh virus-virus human papillomavirus. Itu penyebab kanker leher rahim. Kanker yang lain biasanya ditandai karena mutasi gen. Mutasi gen ini karena reaksi individu
terhadap polutan atau antigen yang ada. Jadi faktor-faktor polusi tadi tetap berpengaruh. Faktor yang lain juga adanya faktor genetik atau turunan ya. Kanker dapat mengenai pada orang-orang tertentu. Begitu. Ya. Berarti ini bisa diturunkan begitu ya kalau genetik ini tadi ya? Kanker itu sendiri. Oh bisa ya. Cenderung akan menurun juga. Baik, karena ini ada berbagai macam jenis kanker dengan masing-masing ini berarti memang ada penyebabnya sendiri-sendiri begitu ya dokter ya? Ya, penyebabnya sendiri beda-beda. Ya, beda-beda. Nah, berarti kalau untuk gejalanya pun setiap jenis kanker berarti juga berbeda dan pengobatannya juga ini ya dokter sangat kompleks seperti itu. Oh ya, jadi gini, istilah kanker itu bukan satu penyakit, tapi kanker itu sekelompok penyakit yang mengenai berbagai organ dan mengenai berbagai sistem. Jadi bukan hanya satu penyakit. Nah, misalnya dari otak sampai ujung kaki itu ada kanker, bisa terjadi kanker. Tapi yang paling banyak itu mulai atas ya, itu kanker tenggorokan, kanker nasofaring itu banyak diderita laki-laki perokok, kemudian kanker paru, kalau pada wanita kemudian ada kanker payudara dari atas ya, turun lagi itu kanker usus itu macam-macam, kanker kolon, kanker rektum itu yang banyak sekali menyerang masyarakat kita. Turun lagi kanker prostat, kanker ginjal, kanker leher rahim, kanker rahim, dan seterusnya. Dan istilah kanker itu sebetulnya istilah untuk tumor ganas. Jadi kanker itu tumor ganas. Gitu. Dan ini, baik contohnya mungkin kanker nasofaring, taruhlah seperti itu. Ini gejalanya pun dari awal mungkin tidak akan menduga bahwa ini kanker begitu ya dokter ya. Mungkin dia hanya merasakan bahkan mungkin di telinga atau di gigi yang merasa sakit. Dan berarti untuk mengetahui gejalanya seperti itu bagaimana dokter, untuk supaya tidak tiba-tiba sudah stadium tinggi seperti itu? Oh ya, harus ada deteksi dini ya. Untuk kanker nasofaring memang agak sulit untuk deteksi dininya karena tahu-tahu muncul benjolan. Tapi setiap benjolan yang ada dalam tubuh kita harus dicurigai kanker ya. Tetapi tidak semua benjolan itu kanker sebetulnya. Misalnya kutil itu sebenarnya tumor itu, bukan kanker. Jadi kutil, uci itu harus kita curigai. Kalau cuci di leher itu lebih wajar. Tapi benjolan di leher itu belum tentu kanker nasofaring, tetapi bisa juga karena pembesaran kelenjar getah bening akibat TBC paru. Nah, pada wanita sebetulnya kanker-kankernya bisa dideteksi lebih awal. Misalnya kanker leher rahim itu dideteksi dengan pap smear. Gunakan aja BPJS-nya untuk melakukan pap smear. Kemudian kanker payudara itu juga bisa dideteksi dengan tarari, periksa payudara sendiri. Ada teknik-tekniknya itu. Nah, untuk pencegahannya itu ada juga. Kalau pada kanker leher rahim itu bisa divaksinasi dengan vaksin human papilloma virus tadi. Tapi anak-anak SD sekarang sudah mulai divaksin dengan anti kanker itu kok. Jadi pada wanita yang aktif seksualnya itu dimohon untuk pap smear, ya. Nah, pap smear itu bagus sekali deteksi dininya. Kalau terlambat tahu-tahu sudah menyebar kemana-mana. Itu kanker ya. Kanker itu ganas, jadi dia pasti menyebar di organ terdekat atau organ yang jauh. Jadi dari leher rahim bisa menyebar ke hati, ke otak, ke paru dan seterusnya. Begitu. Dan kalau untuk benjolannya sendiri itu apakah juga disertai gejala yang lain, Dok? Jadi kita bisa mengetahui kalau ini gejala yang mungkin kita perlu waspada ataupun segera periksa seperti itu. Ya.
benjolan-benjolan yang dianggap kanker biasanya akan terfiksir. Terfiksir itu benjolannya itu terikat jaringan sekitarnya, nggak bisa digerakkan. Kalau uci-uci biasa itu kan bisa digerakkan nih, gerinjel-gerinjel gitu ya. Tapi kalau kanker cenderung lengket ke jaringan sekitarnya. Itu kalau yang teraba. Tapi kalau yang kanker usus ya gejalanya diare nggak sembuh-sembuh, diare dengan darah, nyeri. Kalau kanker paru batuk nggak sembuh-sembuh, di ronsen ada benjolannya, ada titik bintik kankernya itu baru ketahuan. Kalau organ-organ dalam biasanya dengan pemeriksaan tertentu. Selain pemeriksaan radiologi, ronsen, CT scan itu juga pemeriksaan kimia darah. Itu disebut pemeriksaan tumor marker atau penanda tumor. Nah, jadi kalau ada gejala benjolan dan lain-lain, segera konsul ke dokter yang sesuai. Para wanita tadi tak sarankan untuk lakukan sarari, pemeriksaan payudara sendiri dan melakukan pap smear. Penting sekali itu, dan vaksin. Gitu. Kalau untuk vaksin, apakah masih misalnya yang HPV tadi, dokter, untuk vaksin itu apakah hanya efektif untuk misalnya masih anak-anak atau ketika dia sudah melakukan hubungan seksual aktif pun masih bisa ini, dokter? Ya, masih bisa. Misalnya kanker leher rahim itu muncul karena human papillomavirus yang tipenya ada banyak. Jadi tipe human papillomavirus kalau satu virus dalam tubuh kita nggak masalah. Tetapi kalau human papillomavirus itu ngumpul tiga jenis dan 3 atau 4 jenis itu akan muncul kanker. Makanya dibutuhkan vaksin. Mau remaja atau sesudah dewasa atau sudah menikah boleh divaksin. Yang paling penting juga jangan melakukan pola hidup promiskuitis atau seks bebas. Ya. Nah, itu penting sekali. Ya. Untuk vaksin ini sendiri apakah juga bisa dengan BPJS ini, dokter? Kalau vaksin nggak masuk BPJS, tapi screeningnya bisa masuk BPJS. Pap smear itu bisa masuk BPJS, tapi vaksinnya nggak masuk BPJS. Oh ya, baik. Pemerintah sudah mengadakan, tapi untuk anak kelas 6 SD kayaknya. Iya, betul. Itu sudah ada programnya. Ya. Jadi tinggal memanfaatkan yang screening saja ya, dokter ya, sebagai ini jaga-jaga gitu, untuk mengetahui lebih dini. Iya. Iya. Di puskesmas bisa kok itu. Di puskesmas, di rumah sakit, di lab swasta bisa. Iya. Baik. Ya, dokter, kalau ini ya, kalau di Indonesia ini apakah ada komunitas untuk mendukung dan juga mendampingi para penderita kanker, dokter? Oh, ada. Induknya Yayasan Kanker Indonesia. Oh iya. Di Solo ada, di Solo itu ada Yayasan Kanker Indonesia, yang di dalamnya ada mungkin organisasi sendiri, jadi Yayasan Kanker Anak Indonesia. Kemudian ada kelompok Pink Ribbon atau pita merah jambu, itu kelompok penderita kanker. Dan di situ biasanya dilakukan edukasi, sharing, caring, maupun pencarian donasi untuk mereka yang tidak mampu. Ya, begitu. Jadi ini juga saling menguatkan gitu ya, dokter ya, untuk sesama penderita. Ya, baik. Kalau untuk pengobatannya sendiri itu untuk kanker ini, apakah semua jenis kanker ini memiliki yang memiliki BPJS ini bisa terakomodasi, dokter? Ya, sampai saat ini diakomodasi oleh BPJS. Baik untuk pengobatannya, kemoterapi, operasi, maupun radioterapi. Jadi terapi operasi, terapi penyinaran maupun dengan kemoterapi itu mahal sekali loh.
Jadi bersyukurlah ada BPJS, tapi lebih baik sehat ya. Ya, Ya. betul. Iya. Baik, dokter, terakhir ini pesan kepada masyarakat ya agar sebagai upaya preventif supaya tidak terkena kanker. Pesannya apa ini, dokter? Oke, karena kanker ini penyebabnya banyak tidak diketahui, tetapi banyaknya antioksidan yang beredar di masyarakat. Yang pertama, pola hidup sehat. Kalau keluar pakai baju yang tertutup, kalau makan banyak yang berserat, sayur, buah itu. Kemudian tidak merokok, tidak seks bebas. Kemudian deteksi dini, vaksinasi, pap smear, foto ronsen, general check up itu disarankan banget ya, supaya nanti ketahuan. Misalnya kanker darah itu akan ketahuan dari general check up darah biasa. Jadi itu pesan saya. Dari preventifnya banyak makan minum yang mengandung antioksidan, sayur, buah, makanan alamiah, biji-bijian. Jangan makan yang pakai pengawet dan lain-lain. Yang kedua, deteksi dini dengan general check up, dengan vaksin. Yang ketiga, begitu terdeteksi harus segera ke dokter, ya, jangan main-main. Nah, kalau kanker terdeteksi dini itu gampang penyelesaiannya, tapi kalau sudah merambah kemana-mana repot. Begitu. Baik. Ya. Baik, terima kasih dokter atas edukasi yang sudah diberikan. Semoga tentunya bermanfaat, dan juga setelah ini semoga semakin tahu ya rekan Ida, mungkin juga bisa melakukan deteksi dini begitu ya, untuk upaya pencegahan dan juga lebih sadar lagi untuk menjaga pola hidup yang sehat Ya, sesuai tadi sudah disampaikan Dokter Wahyu. Terima kasih Dokter Wahyu, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kabar pekan ini. Ya, baik, demikian tadi ya rekan Ida, kita belajar juga ya terkait dengan kanker, terutama jenis-jenisnya, penyebabnya, kemudian juga kalau untuk saat ini juga kita untuk lebih berhati-hati lagi ya tentunya ya. Betul. Karena semakin kesini tuh berbagai jenis makanan tuh sangat banyak begitu, instan. Kita yang mungkin mager-mager itu maunya cepet gitu, padahal sebetulnya masih banyak jenis-jenis makanan lain yang lebih aman begitu ya. Mau yang rebusan gitu ya. Mau yang rebusan lagi. Tidak kita beralih makanan ke ini ya rekan Ida, kalau sekarang yang real food gitu ya. Betul. Lebih yang sehat. Tidak usah diolah bermacam-macam yang terlalu stepnya banyak terlalu sekali banyak gitu ya, nanti masaknya sudah direbus, masih digoreng, dikukus, direbus lagi, digoreng lagi kayak gitu ya. Malah hilang nanti ya vitaminnya. Itu teorinya, tapi semoga kita juga bisa melakukan itu ya. Yang yang sederhana saja, seperti simple untuk mengolahnya. Baik. Radio Persada FM.